Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi Waalaikumsalam. kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Bapak Asep Kusnawan, Pak Riza Deni Hendrata, dan saya sendiri Syahreza Pahlawi. Pada kesempatan kali ini, kami mencoba membawakan presentasi mengenai analisis isu global tentang pandemik COVID-19. Baik, selanjutnya latar belakang masalah. COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru yaitu SARS-CoV-2. Kasus virus corona pertama kali diketahui melalui penyakit misterius yang melumpuhkan kota Wuhan, China. Tragedi pada akhir 2019 tersebut terus berlanjut hingga penyebaran virus corona mewabah ke seluruh dunia. Indonesia sendiri mengkonfirmasi kasus pertama kali infeksi virus corona tersebut pada awal Maret 2020. Sejak saat itu, berbagai upaya penanggulangan dilakukan oleh pemerintah untuk meredam dampak dari pandemi COVID-19 di berbagai sektor. Hampir seluruh sektor terdampak, tak hanya kesehatan, sektor ekonomi juga mengalami dampak serius akibat pandemi virus corona. Pemerintah sendiri selalu memperbarui informasi soal penanganan wabah virus corona. Per 11 April 2021 terdapat penambahan kasus baru senilai 4.127, sehingga kasus COVID-19 di Indonesia menjadi 1.566.995 kasus baru. Selain itu, dilaporkan ada penambahan pasien sembuh corona sebanyak 5.219, sehingga sampai hari ini ada 1.414.507 pasien corona yang sembuh. Selanjutnya, kami mencoba untuk melakukan analisis USG. Mohon dibantu slide selanjutnya. Baik. Analisis isu USG atau urgensi, seriousness, dan growth. Kami mendapati ada 3 sorotan kasus, yaitu 1, penemuan varian baru virus corona, 2, pendistribusian vaksin yang belum merata, dan 3, pengendalian transportasi selama Idul Fitri. Untuk sebelumnya, mohon maaf, untuk penemuan varian baru virus corona sendiri, untuk urgensinya kami beri nilai 5, untuk seriousness itu 3, dan growth-nya itu 4. Jadi, sehingga total itu adalah 12. Yang kedua adalah pendistribusian vaksin yang belum merata. Untuk urgensinya kami nilai sebagai 3, seriousness-nya 3, dan growth-nya 5. Dengan total 11. Dan pengendalian transportasi selama Idul Fitri, kami merasa karena pada saat ini menjelang Idul Fitri sehingga akan terjadi mudik Lebaran, yaitu untuk urgensinya kami nilai 5, untuk seriousness-nya kami nilai 4, dan untuk growth-nya kami nilai 5, sehingga total adalah 14 poin terhadap pengendalian transportasi selama Idul Fitri. Selanjutnya akan dibawakan oleh Bapak Riza Deni. Silakan Pak Riza. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis pentahelik. Di mana kalau kita bicara mengenai analisis pentahelik, itu adanya kolaborasi antar pemerintah, masyarakat, akademisi, pelaku usaha, dan juga media. Pemerintah itu sebagai pemegang dan perumus kebijakan ya, melalui Kementerian Perhubungan, di mana Kementerian Perhubungan itu telah menerbitkan Permenhub nomor 13 tahun 2021 tentang pengendalian transportasi selama masa Idul Fitri dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19.
di mana Permen Hub ini adalah untuk menindaklanjuti terbitnya SE Satgas Covid nomor 13 tahun 2021 tentang peniadaan mudik Idul Fitri dan upaya pengendalian COVID-19 selama bulan Ramadan. Pengendalian transportasi dilakukan melalui larangan penggunaan atau pengoperasian sarana transportasi darat baik roda 2, roda 3, roda 4, sepeda motor, dan juga moda laut dan udara, dan juga perkereta apian. Berikutnya yaitu masyarakat. Masyarakat itu merupakan social power ya, yang mana masyarakat itu ikut berpartisipasi dalam pencegahan dan penularan virus corona. Dalam pelaksanaan kebijakan tentang pengendalian transportasi, masyarakat berperan aktif dalam upaya pengendalian tersebut guna mencegah penularan COVID-19 dengan tidak melakukan perjalanan mudik selama terdapat pembatasan perjalanan. Dan masyarakat juga harus memahami bahwasannya ini merupakan kepentingan semua, kepentingan bersama, bukan hanya kepentingan kita. Kalau kita bicara kepentingan sendiri, pasti kita tetap pengennya melaksanakan mudik. Tapi kembali lagi ini merupakan kepentingan bersama. Jadi dampaknya pun secara luas, bukan hanya untuk kita sendiri. Tetapi di dalam kebijakan ini, masyarakat masih bisa tetap beraktivitas selama masih berada di wilayah aglomerasi. Misalnya di DKI itu Jabodetabek, di Jogja itu DIY dan sekitarnya, Surabaya itu Surabaya dan sekitarnya, di Solo itu Solo Raya dan sekitarnya. Kemudian yang nggak kalah pentingnya adalah akademisi. Melalui kekuatan ilmu pengetahuan, atau sering disebut dengan knowledge power, pengendalian transportasi selama masa Idul Fitri adalah merupakan upaya pemerintah untuk menekan penyebaran virus corona, sehingga pengendalian ini penting bagi seluruh masyarakat, baik pelaku perjalanan maupun wilayah yang hendak dikunjungi pelaku perjalanan. Jadi peran akademisi di sini adalah dia untuk mengedukasi masyarakat untuk tidak melakukan perjalanan, untuk dilakukan pengendalian transportasi selama masa Idul Fitri. Berikutnya yaitu perusahaan. Bicara perusahaan itu pasti pro dan kontra ya. Karena apa? Karena di perusahaan itu pasti tetap pengennya ketika di musim mudik seperti ini ya mereka tetap beroperasi. Tapi di tengah polemik ini, pengusaha juga harus dituntut untuk siap mengikuti aturan pengendalian transportasi, aturan kebijakan yang diberikan oleh pemerintah demi kebaikan bersama untuk mencegah penularan COVID-19. Selanjutnya yang nggak kalah penting yaitu peran media. Media dalam upaya penanganan pandemi COVID-19 ini adalah sebagai mediator kebijakan pemerintah yang berperan sangat membantu dalam sosialisasi kebijakan melalui media informasi. Sehingga masyarakat di sini itu mendapatkan informasi yang jelas dan valid dan dapat dicerna informasi itu oleh siapapun. Sehingga pemerintah dapat melakukan kebijakan pengendalian transportasi selama Idul Fitri dan untuk mencegah penularan virus corona. Baik, untuk metode Fishbone akan dijelaskan oleh Bapak Asep. Silakan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi tentang pandemi COVID-19 ini dengan metode Fishbone. Metode Fishbone adalah metode sebab akibat, di antaranya ya sebab apabila kita mencuci tangan memakai sabun dan dengan air mengalir atau hand sanitizer, selalu memakai masker,
baik itu masker bedah ataupun masker kain. Terus pola hidup sehat, olahraga, makan makanan yang bergizi seimbang, jaga jarak, menghindari kerumunan atau social distancing. Yang tidak kalah penting yaitu membatasi mobilisasi dan interaksi yang pada saat ini sudah mendekati Idul Fitri, yang pasti mobilisasi perpindahan orang atau mudik pasti tidak dapat ditahan, tapi karena ada peraturan pemerintah mungkin akan sedikit tertahan. Dari sebab tersebut maka akan berakibat apabila dijalankan dengan baik, maka insya Allah akan berkurangnya kasus positif COVID-19. Ya, lanjut. Yang seperti saya jelaskan tadi, analisis Fishbone adalah analisis sebab akibat ya. Dengan adanya peraturan pemerintah melalui Kementerian Perhubungan dalam upaya pengendalian transportasi selama masa Idul Fitri di tengah pandemik, hal ini dapat mengurangi perpindahan atau interaksi besar antara masyarakat saat pandemi. Maka berakibat dengan adanya pembatasan tersebut, insya Allah angka penyebaran penularan virus corona akan berkurang. Lanjut. Alternatif dari pemecahan SWOT yaitu yang pertama, kekuatan. Kekuatan ini berada di kebijakan pemerintah dalam menetapkan kesehatan seluruh warga negara adalah prioritas utama. Yang kedua, dengan adanya keinginan masyarakat untuk mengatasi pandemi sendiri. Yang kedua, dari sisi kelemahan, adanya sebagian masyarakat kita yang tidak menghiraukan peraturan tersebut. Lanjut. Alternatif pemecahan SWOT. Peluang. Pemerintah akan melakukan uji coba peraturan tersebut di H-30 sampai dengan H-15, sosialisasi dan melakukan penyekatan di beberapa titik dan memutar balik kembali ke asal bagi para pelaku perjalanan. Di H-14 sampai dengan H+7, melakukan penyekatan di beberapa titik dan memberikan sanksi tilang bagi para pelaku perjalanan yang tetap melanggar kebijakan tersebut. Lanjut. Alternatif pemecahan SWOT. Ancaman. Dengan adanya sebagian pengusaha otobus keberatan dengan mempertimbangkan keberlangsungan kehidupan kru bus, sehingga adanya upaya sebagian kecil masyarakat yang tetap melanggar kebijakan tersebut. Ya, lanjut. Oh ya, udah. Baik. Mungkin cukup. Ya. Terima Silakan. kasih, Pak Asep. Demikian presentasi yang kami bawakan mengenai analisis isu global tentang pandemik COVID-19. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.